Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Nah, alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan. Nah, hari ini merupakan pertemuan kedua ya setelah pertemuan pertama dengan materi berjudul Sejarah KB. Dan hari ini materi kedua yang saya jelaskan itu kenali jenis dan cara memilih alat kontrasepsi yang tepat. Ya Bu. Nah, di sini setiap pasangan memerlukan memilih alat kontrasepsi yang mana yang cocok dan aman digunakan untuk menunda kehamilannya. Untuk mencegah kehamilan, tidak sedikit pasangan yang lebih mengandalkan penggunaan alat kontrasepsi. Kontrasepsi apa saja? Yaitu pertama pil KB. Nah, di sini pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB ini pada umumnya sangat efektif dengan tingkat kegagalan 4%. Terus kekurangannya sulit dilakukan bila pasangan kerap mengalami ejakulasi dini, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Terus bagi Anda yang pasangan yang sedang ingin menunda kehamilan, berbagai pilihan alat kontrasepsi di atas bisa dipilih sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan masing-masing. Mungkin cukup sekian materi saya di hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ada yang mau bertanya? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Maksudnya di sini harus setiap hari dikonsumsi, tidak boleh ada jeda. Misalnya hari ini diminum, besoknya tidak, hari ini diminum, besoknya lagi tidak. Ya, mengerti? Mengerti Bu. Nah, pil ini harus diminum secara rutin dan tidak boleh di-skip. Kelebihannya itu dapat melindungi kamu selama 24 jam sehingga tidak perlu lagi khawatir selama berhubungan seksual. Nah, dan di sini pil KB cukup efektif. Tingkat keberhasilan pil KB ini dalam mencegah kehamilan dapat mencapai 99% bila kamu rutin mengkonsumsinya setiap hari sesuai petunjuk. Pil KB ini mudah dihentikan. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Pertama, tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, keputihan, terus meningkatnya atau menurunkannya gairah berhubungan seksual, dan yang paling penting itu berat badannya meningkat atau berat badannya menurun. Nah, kontrasepsi yang lainnya itu kondom pria. Tidak hanya pil KB, kondom pria juga itu umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks yang bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Nah, di sini kelebihannya harganya sangat terjangkau, praktis dan mudah digunakan, dapat mencegah dari penyakit menular seksual. Saya mau bertanya, kenapa kondom dapat mencegah dari penyakit menular seksual? Ada yang bisa jelaskan? Ayo, Mawa bisa? Maya? Bu. Kelebihannya itu kenapa bisa kondom pria dapat mencegah penyakit menular seksual? Ada yang bisa menjawab? Karena kondom itu kan melindungi vagina sebelum masuk, melindungi Bu. Iya, kenapa Tidak bisa melindungi? Dewi Maya bisa dibantu? Bisa dijawab? Windy Betani, Nur Haida, Gina Andriani. Kenapa mencegah terjadinya penyakit menular seksual? Mungkin karena kondom pria Bu, dia
Ya, seperti tadi Siti Mawada, Bu, bilang kalau dia melindungi. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Ya, karena ini kan bahannya ini terbuat dari bahan lateks dan melindungi itu melindungi kondomnya, melindungi keluarnya sperma. Jadi misal itu spermanya tidak langsung ke dinding-dinding vaginanya. Mengerti sampai di sini? Itu cairan vagina atau cairan sperma tidak tersentuh karena dilindungi dari bahan-bahan lateks tersebut. Mengerti Ki sampai di sini? Oh, iya Bu, paham Bu, paham. Dia tidak tersentuh Ki karena dia terlindungi dari bahan lateks ini. Jadi dia tidak tersentuh Ki karena dia terlindungi dari bahan lateks ini. Jadi dia cairan-cairannya itu tidak keluar begitu, tersentuh dari vaginanya ibu atau kemaluannya laki-laki. Anu, Bu. Sampai di sini. Kalau mengerti saya lanjut ya. Iya, Bu. Nah, di sini kelebihannya kondom, pertama itu harganya terjangkau, praktis, mudah digunakan, dapat mencegah penyakit menular seksual, dan mudah diperoleh di toko atau apotik, misalnya di Indomaret sudah ada. Kekurangannya itu tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika menggunakan kondom kurang tepat. Hanya bisa digunakan sekali, dan harus diganti setelah ejakulasi. Kondom itu tidak boleh, itu bahan habis pakai, tidak boleh dicuci baru dipakai kembali, tidak boleh ya, itu bahan habis pakai. Seperti juga handscoon ya. Ya, handscoon. Iya, Bu. Nah, di sini KB lainnya yaitu KB suntik. KB suntik merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang mampu menghentikan terjadinya ovulasi berdasarkan periode penggunaannya. Ada 2 jenis KB suntik, yaitu KB suntik 3 bulan dan 1 bulan. Nah, di sini kelebihannya lebih efektif dan praktis dari pil KB. Tingkat kegagalan pada suntik 1 bulan bisa kurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Kekurangannya itu harganya relatif mahal, perlu kunjungan secara rutin ke dokter atau bidan setiap bulannya atau setiap 3 bulan. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, tidak dianjurkan untuk digunakan pada wanita yang memiliki riwayat penyakit migrain. Migrain itu sakit kepala sebelah, diabetes, sirosis hati, stroke, dan serangan jantung. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau begitu Tidak ada, Bu. Mawa, Bu, Mawa. Oh iya, Mawa. Apakah perbedaannya suntik 1 bulan dan 3 bulan, Bu? Nah, perbedaan suntik 1 bulan, kadar hormonnya yang pertama, kedua, KB 1 bulan itu tidak dianjurkan untuk ibu menyusui, dan KB 3 bulan itu bisa dianjurkan untuk ibu menyusui. Sudah mengerti, Mawa? Paham, Bu. Nah, kontrasepsi selanjutnya yaitu implan. KB implan atau susuk merupakan alat berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. Terus KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara berlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya di lengan atas. Dilakukan bedah kecil di bagian lengannya ya. Dan ini harus dilakukan oleh dokter atau bidan yang terlatih, yang sudah memiliki sertifikat mengikuti seminar atau pelatihan yang implan, KB implan. Tidak sembarang bidan atau petugas kesehatan yang bisa melakukan ini KB implan.
Dan kelebihannya itu sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%, tahan lama hingga 3 tahun. Terus kekurangannya itu biaya relatif mahal, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, resikonya memar dan bengkak pada awal pemasangan, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Nah, ini kontrasepsi selanjutnya yaitu IUD. IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. Terus IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Nah, terus ada 2 jenis IUD yang umum digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun, serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Jadi ada yang 10 tahun dan ada yang 5 tahun. Terus kelebihannya di sini tidak memerlukan perawatan yang rumit dan tahan lama. Kekurangannya IUD terbuat dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar, resikonya bergeser dan keluar dari tempatnya, resiko efek samping seperti munculnya bercak darah 3-6 bulan pertama sejak pemakaian. Dan yang paling penting di sini biayanya mahal. Nah, kontrasepsi selanjutnya yaitu spermisida. Spermisida ini berbentuk gel, adalah kontrasepsi yang digunakan di vagina sebelum berhubungan seksual. Produk ini berbentuk gel, krim, atau membran, atau busa yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Nah, di sini kelebihannya harganya sangat terjangkau, mudah digunakan. Akan tetapi kekurangannya beberapa jenis spermisida perlu diaplikasikan, dioles, perlu 30 menit sebelum berhubungan seksual. Resikonya terjadi iritasi pada organ intim bila terlalu sering digunakan. Dan penggunaannya perlu disertai dengan alat kontrasepsi lainnya, misalnya kondom atau disiragma. Mengerti Maki sampai di sini? Mengerti, Iya, Bu. Bu. Nah, kontrasepsi selanjutnya yaitu diafragma, merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari karet berbentuk kubah. Alat kontrasepsi ini ditempatkan di mulut rahim sebelum berhubungan seksual dan umumnya digunakan bersama spermisida yang tadi ya, yang kayak seperti gel dulu dioleskan ke liang vagina, setelah itu dimasukkanlah diafragma di liang vagina tersebut. Mengerti? Mengerti Maki? Bisa Maki bayangkan kini diafragma masuk ke dalam liang vagina? Ya, Bu. Ya, Bu. Oh iya. Oke. Kelebihannya itu harganya sangat terjangkau dan kekurangannya tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Tingkat kegagalan mencapai 16%, terutama jika tidak dikenakan dengan tepat. Pemasangannya harus dilakukan oleh dokter selepas haid. Setelah itu, nah, KB permanen. Di sini KB permanennya ini, jika Anda dan pasangan sudah yakin untuk tidak memiliki anak kembali, KB permanen bisa jadi pilihan. Metode kontrasepsi ini memiliki efektivitas tinggi atau hampir 100% efektif untuk mencegah kehamilan. Terus jenis KB permanen untuk masing-masing orang berbeda tergantung jenis kelaminnya. Pada pria, KB permanen dilakukan dengan vasektomi, sedangkan pada wanita bisa dilakukan dengan tubektomi atau proses pengikatan tuba falopi. Nah, sudah jelas ya di sini gambarnya, ini tubektomi, ini vasektomi. Ini vasektomi pada laki-laki, ini yang di atas tubektomi. Ya, mengerti Maki? Mengerti, Bu. Kekurangannya itu harus dipertimbangkan dengan baik karena bersifat permanen. Terus rasa sakit atau tidak nyaman dalam jangka pendek setelah tindakan. Karena ini adalah operasi kecil juga ya, termaksud operasi kecil. Terus kelebihannya di sini cara ini sangat efektif mencegah kehamilan dan tidak diragukan lagi. Terus vasektomi bagi pria tidak mempengaruhi kinerja seksual. Nah, mencegah kehamilan dengan cara alami.
Setelah yang tadi itu dengan pil KB, kondom, sekarang secara alami, mencegah kehamilan secara alami. Selain beberapa kontrasepsi di atas, sebagian pasangan mungkin memilih cara alami untuk mencegah kehamilannya. Pertama itu menghitung kalender pada masa subur. Metode perhitungan kalender ini dilakukan dengan cara mencatat masa subur setiap bulannya dan menghindari hubungan seks pada masa subur tersebut. Wanita bisa menentukan masa subur atau ovulasinya dengan cara memeriksa suhu tubuh dan melihat perubahan cairan vagina. Nah, kelebihannya di sini tidak memerlukan biaya atau alat atau obat-obatan. Terus kekurangannya di sini harus membatasi hubungan seks selama beberapa hari, sering terjadi kesalahan dalam perhitungan masa subur, sehingga peluang hamilnya itu tetap ada. Jika tidak cocok untuk wanita dengan siklus haid yang tidak teratur. Jadi di sini tidak cocok untuk haid yang wanita yang haidnya tidak teratur. Misalnya hari ini bulan ini haid, bulan depannya tidak, atau bulan ini tidak haid, bulan depannya haid, ya. Nah, metode lainnya yaitu menarik penis keluar sebelum ejakulasi atau disebut senggama terputus. Di sini pasangan juga dapat mencegah kehamilan dengan menarik penis keluar sebelum ejakulasi saat melakukan penetrasi. Jadi sebelum pria ini atau suaminya ini mengeluarkan sperma, harus langsung dikeluarkan penisnya, karena nanti ditakutkan spermanya ini masuk ke liang vaginanya. Itu bisa membuat kehamilan, ya. Cukup sekian materi saya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu, cukup. Oh iya. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktik yaitu suntik 1 bulan, ya. Bu. Mawa bisa ke depan sama Nur Haida untuk mempraktikkan suntik 1 bulan.